Sekarang perkara 177, Pak KPU siap, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Yang Mulia. Iya. Ya. Saya Putra Afauzi, kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin Partners. Iya. Dalam waktu ini akan membacakan jawaban termohon perkara 177 pemilihan Bupati Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan Yang Mulia. Kami langsung ke legal standing. Iya. Eksepsi ini ya. Ya, eksepsi. Ya. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 475 dan seterusnya, jumlah pasangan perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan. Iya. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2024 adalah 152.054 suara. Sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 1,5% dikalikan dengan 152.054 sama dengan 2.281 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 66.554 dan pihak terkait sebanyak 74.559 suara. Sehingga selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait ada 8.005 suara atau sebesar 5,2%. Yang dimana melebihi ambang batas sesuai pasal 158 ayat 2 huruf B UU Pemilihan Yang Mulia. Bahwa selanjutnya kami ke obscure libel Yang Mulia. Jadi melebihi ambang batas ya? Iya Yang Mulia. Oke, terus kabur. Lanjut kabur Yang Mulia. Kaburnya kenapa? Ya, bahwa dalil pemohon yang menduga adanya pelanggaran TSM ada dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena pemohon tidak menguraikan secara jelas apa pelanggarannya, siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan. Dalam posisinya juga, pemohon menuduh adanya pelanggaran yang TSM yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai adanya hubungan kekeluargaan antara pasangan calon nomor urut 1 dengan Bupati Sumba Barat Daya terdahulu. Akan tetapi pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa pelanggaran yang dilakukan dari hubungan tersebut, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya Yang Mulia, dianggap dibacakan. Kami lanjut ke pokok permohonan bahwa kami ke poin 8 ini maaf. Poin 8 halaman 27. Ya. Bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya bukan karena sosialisasi termohon yang tidak optimal, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, itu berapa partisipasinya, berapa persen? 61% Yang Mulia. Oke, 60. Ya, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya. Banyak warga Sumba Barat Daya yang merantau Yang Mulia. Ya. Baik keluar kota ataupun bahkan keluar pulau. Ada perbandingan dengan pilkada yang lalu atau pada pilpres kemarin, pileg kemarin berapa persen? Ada perbandingan dengan pilkada dari 2013, 2018, dan 2024 Yang Mulia. Itu rata-rata berapa itu? Rata-rata tingkat partisipasinya 2013 77%, 2018 66%, 2024 menurut data kami 62% Yang Mulia. Oke, ya sekitar itu ya. Iya. Baik, terus silakan. Ya, selanjutnya terkait dalil pemohon pada angka 8, 9, dan 10 halaman 12 terkait larangan membawa handphone ke dalam lokasi dan adanya intimidasi serta penganiayaan tersebut terhadap saksi mandat pemohon adalah dalil yang tidak benar. Karena fakta tuduhan tersebut tidak benar dan keributan tersebut hanyalah sebatas argumentasi terkait ada yang membawa barang berupa tas ke dalam bilik suara yang dicurigai adanya handphone untuk merekam, yang dimana hal ini tidak dibolehkan untuk menjaga kerahasiaan pilihan. Iya. Untuk selanjutnya juga dalilnya tidak jauh berbeda, dianggap dibacakan Yang Mulia. Iya. Nanti yang hubungan kekerabatan itu nanti pihak terkait ya, jelaskan gimana itu. Ya, selanjutnya kami langsung ke petitum Yang Mulia. Iya, silahkan. Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 475 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 00.05 waktu Indonesia Tengah.
menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Sekarang pihak terkait. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik. Jika diperkenankan yang mulia, sebelum kami dari penasihat hukum menyampaikan pada eksepsi maupun pokok perkara, telah hadir prinsipal selaku paslon ingin menyampaikan pada bagian pendahuluan. Karena dalam kesempatan yang bagi ini menyampaikan ada pesan-pesan Ya, persaudaraan dan 1, 2, 3 menit ya. Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Ibu Ratu ngadu ini. Siap yang mulia. Oke, silakan. Selamat datang Bu di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Silakan. Baik yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Yang terhormat Majelis Hakim, Hakim Konstitusi, bahwa sebelum pihak terkait menyampaikan keterangan pihak terkait, perkenankanlah pihak terkait menyampaikan kondisi pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya terlebih dahulu. Perlu pihak terkait sampaikan bahwasanya dalam sejarah kontestasi pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya selalu ternodai dengan bentrokan antar pendukung, bahkan sampai timbulnya korban jiwa. Bahwa sejak pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat pertama kali yang dilakukan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2008 senantiasa diwarnai dengan aksi kekerasan oleh massa dan memuncak pada pilkada tahun 2013 yang berujung pada pertumpahan darah, saling membunuh, penjarahan, pembakaran rumah, perjudian, penghadangan, bahkan kantor Komisi Pemilihan Umum KPUD Sumba Barat Daya dibakar massa. Sehingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2013 baru dapat dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014 di Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Hal ini yang menjadi keprihatinan dan sekaligus komitmen bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Ratu Ngadu Bonowula dan Dominikus Alpawan Rangga Kaka untuk selalu proaktif dan konsisten melaksanakan semua agenda pemilihan kepala daerah agar tercipta suasana yang kondusif bagi masyarakat dalam nuansa kekeluargaan. Pihak terkait ingin menunjukkan pada masyarakat, terkhusus pada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwasanya politik itu tidak kotor, tapi politik itu adalah jalan untuk estafet kepemimpinan demi memajukan, mensejahterakan masyarakat. Ya. Hal mana selaras dengan filosofi kehidupan. Itu masih berapa halaman lagi Bu? Masih banyak? 1 halaman saja. Oke. Ya. Ya. Baik, selaras dengan semboyan Kabupaten Sumba Barat Daya, Lodawe Maringi, Padawe Malala, tanah dengan sumber air kehidupan yang terberkati dan padang yang subur untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pada kesempatan yang bermartabat ini, izinkan saya sebagai paslon nomor urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 menyampaikan apresiasi pada penyelenggara baik di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPUD Kabupaten yang telah menyelenggarakan keseluruhan proses dengan baik, terutama pada proses pemungutan dan perhitungan suara. Data hasil perhitungan yang termuat dalam dokumen C1 KWK di hasil kecamatan KWK maupun di hasil kabupaten KAPKO dengan tingkat presisi yang sangat tinggi sehingga hampir tidak ada pergeseran angka dalam pleno di tingkat kecamatan PPK. Bahkan saat pleno di tingkat kabupaten tidak ada perubahan 1 angka pun, dan semua angka yang disampaikan oleh PPK dalam pleno di tingkat kabupaten sama persis dengan data yang dimiliki oleh saksi masing-masing paslon, sehingga tidak ada keberatan yang disampaikan oleh semua saksi paslon nomor 1, 2, dan 3 yang mengikuti pleno di tingkat kabupaten. Data hasil perhitungan suara tersebut sama dengan hasil perhitungan C1 KWK di hasil kecamatan KWK maupun di hasil kabupaten yang dipublis dalam aplikasi Sirekap yang dapat diakses oleh publik. Apresiasi yang sama pula disampaikan kepada Bawaslu yang menindaklanjuti dengan cepat manakala ada laporan yang disampaikan maupun temuan hasil pemantauan oleh Bawaslu sendiri. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Polres Sumba Barat Daya, Kodim 1629 Sumba Barat Daya dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga semua proses pilkada dapat berlangsung dengan aman dan terkendali. Akhirnya ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumba Barat Daya yang sudah menciptakan iklim yang kondusif dalam suasana persaudaraan. Bahwa sebagai penutup pendahuluan ini, pihak terkait berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan yang terbaik sehingga tetap terjaga silaturahmi berbagai komponen masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam bingkai persaudaraan suku Laura Liku Lepolonda Ana Lumbalele
padang yang terbentang luas yang subur yang mendatangkan kemakmuran, suku Kodi, tanah Kerenapu, tanah Bali Bapa, tanah leluhur nenek moyang yang dijanjikan, dan suku Wewewa, Nyura Lelemaya, Waipa Bobayare, mata air yang jernih, segar dan memberikan kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih, pidato politik ini. Dan penutupnya tadi NU itu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sekarang Baik, sampel pokok-pokoknya saja. Baik, Ini pengantarnya sudah panjang soalnya. Baik, izin melanjutkan yang mulia. Dalam eksepsi terkait dengan kewenangan mahkamah, kami izin dianggap dibacakan. Ya, Terkait dengan kedudukan hukum pemohon, menurut kami tidak memenuhi syarat ambang batas ya, karena ya itu sama dengan punya termohon ya. betul Ya. yang mulia, Terus? 1,5% ini sudah melebihi. Lalu lanjut terkait dengan permohonan tidak jelas obskur, Obskur, ya, kabur, terus karena tidak sesuai dengan pasal 8 PMK nomor 3 2024. sama ya, dengan Ya. punya termohon, ya. Terus apalagi di pokok permohonan? Langsung ke pokok permohonan yang pada intinya pemohon mendalilkan telah terjadi TSM. Kita pada angka 5 halaman 15 Ya. mulia, dan angka 8. Bahwa setelah pihak terkait pelajari bukti ruang terkait ada WhatsApp group. Dalam bukti tersebut tidak ada satupun kata-kata WhatsApp group dalam ASN lingkungan pemerintah Kabupaten Sumber Barat Daya. Hal tersebut mengada-ada dan cenderung dipaksakan dan cenderung ke arah fitnah yang dihubung-hubungkan dengan pihak terkait. Karena dalam satu percakapan WG tersebut tidak dijelaskan untuk apa dan kepada siapa. Dalam bukti tersebut tidak ada satupun kata-kata yang menyebutkan pihak terkait dalam percakapannya. Terkait dengan TSM juga angka 10 halaman 17 yang mulia, terhadap tuduhan pelanggaran TSM yang dituduhkan oleh pemohon, pihak terkait membaca permohonan seluruh pemohon. Pihak terkait menilai tersebut merupakan asumsi tanpa didukung bukti yang jelas. Dalam permohonan, pemohon hanya mendalilkan 3 TPS di 2 desa, yakni TPS 1 dan TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, dan TPS 1 Desa Waimungura, Kecamatan Wewewa Barat. Sementara pelaksanaan pemilihan bupati, wakil bupati melibatkan 11 kecamatan, 173 desa, dan 506 TPS. Bukti PT 6 sampai dengan PT 6K, PT 6A, PT 6K. Dalil pemohon yang menyatakan menggerakkan aparatur ASN juga tidak dapat dibuktikan. Tuduhan yang mengada-ngada, cenderung fitnah. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pihak terkait mengarahkan dan atau melakukan instruksi atas hal tersebut, sehingga pihak terkait menilai hal tersebut adalah hanyalah asumsi-asumsi dari pemohon. Terkait dengan penyortiran KTP juga itu bukan menjadi kewenangan, angka 13 halaman 18 yang mulia. Ya, Terkait dengan penyortiran KTP itu bukan kewenangan dari pihak terkait. Nah, angka 14, sebagaimana asas pelaksanaan pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, luber dan jurdil. Jika memang benar pihak terkait melakukan hal sebagaimana yang dituduhkan pemohon yang menyatakan ada pengerahan terhadap pemilih pemohon 02, bagaimana cara memisahkan antara pemilih pemohon dengan pemilih pihak terkait, padahal yang mengetahui pilihan pemilih adalah pemilih sendiri dalam bilik suara. Terakhir, kesimpulan penutup kami izin membacakan nomor 16 yang mulia, ya, bahwa setelah pihak terkait pelajari keseluruhan bukti foto video yang diajukan oleh pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada dengan hanya mengaitkan suatu peristiwa kepada pihak terkait, seakan-akan pihak terkait telah melakukan pelanggaran. Bukti-bukti sebagaimana dimaksud sebagian terjadi sebelum pendaftaran pemilu bupati pada tahun 2024. Sebagian lagi merupakan dokumentasi saat pihak terkait menjalankan tugas sebagai anggota Komisi 9 DPR RI 2019-2014 yang terjadi jauh sebelum pelaksanaan pendaftaran pemilihan bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya. Demikian halnya dari seluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan pemohon, bukanlah merupakan pelanggaran prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum. Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran dilakukan sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran dilakukan oleh orang lain. Khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya 2024.
dalil dalam permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematif, dan masif adalah dalil imajiner pemohon sendiri Ya, yang tidak dapat yang dibuktikan. selain dianggap telah dibacakan. Petitum, Silakan petitum. berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 475 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan anggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono, hormat kami, kuasa hukum pihak terkait, Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu, ada resumenya? Ada resumenya. Berapa halaman resumenya? 4 halaman. 4 halaman, silakan dibaca. Nanti kan kita dalami dari Bawaslu. Baik. Silakan. Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita sekalian. Izinkan saya Yeremias Bayoraya Kewan, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, bersama rekan saya Emmanuel Koro, anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, menyampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Ya, yang akan disampaikan oleh teman Emmanuel Koro. oke. Itu namanya kok belum muncul itu di Sumba, nggak kelihatan siapa itu. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Langsung saja pada pokok permohonan, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada angka 1 halaman 8, angka 8 halaman 10 sampai 10, dan proses penghitungan suara di tingkat TPS Nah dan ini pleno. Pak Immanuel Koro, silakan. Ini sekarang seluruh Indonesia tahu ini Pak Immanuel Koro ini. Sudah keluar namanya. Siap, Yang Mulia. Dan anunya merah putih gitu kan. Silakan Pak Immanuel. Dan proses penghitungan suara di tingkat TPS dan pleno tingkat panitia kecamatan PPK terkesan terburu-buru dan terindikasi dikendalikan oleh kekuatan tertentu dan atau pasangan tertentu pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya terkesan kejar tayang dan mengabaikan proses pelanggaran dan aduan dari saksi mandat termohon huruf B angka 11 halaman 13 berikut keterangan Bawaslu bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya yang terjadi terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya WhatsApp Group pada aparatur sipil negara pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk bergerak memberikan donasi dan mendukung paslon nomor urut 1 sebagaimana dijelaskan di huruf B angka 1 halaman 10, berikut keterangan Bawaslu bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan sebagaimana didalilkan pemohon. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan testimoni aparatur sipil negara yang mendukung dengan cara membayar pemilih paslon 02 agar tidak datang ke TPS sebagaimana didalilkan huruf B angka 2 halaman 11, keterangan Bawaslu bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan sebagaimana didalilkan pemohon. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan camat dari Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Wejawa Tengah, Kecamatan Wejawa Barat, Kecamatan Wejawa Selatan, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi, termasuk seluruh kepala desa yang diduga melakukan penyortiran dan penyerahan KTP sesuai afiliasi pilihan kepada pasangan calon tertentu, keterangan Bawaslu bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan partisipasi pemilih hanya mencapai 61%, huruf B angka 5-6 halaman 11, keterangan Bawaslu bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon tidak terdapat laporan dan atau temuan dari Bawaslu. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan pencoblosan surat suara lebih dari 1 di TPS 1 Desa Werilolo, Kecamatan Wejawa Selatan, huruf B angka 8, angka 12, dan angka 13 halaman 12-13, tindak lanjut laporan Bawaslu. Pertama,
bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerima laporan dengan dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 27 November 2024 dengan laporan nomor 07 dan seterusnya tentang pencoblosan lebih dari satu surat suara yang diduga dilakukan pemilih atas nama Cornelis Boramete di TPS 1 Desa Werilolo, Kecamatan Wejawa Selatan dengan terlapor Ketua KPPS atas nama Andrianus Kandipada, bukti PK 10. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan proses penanganan pelanggaran yang kesimpulannya laporan tersebut dihentikan karena belum terpenuhi unsur pidana pemilihan, sehingga dikeluarkan pemberitahuan status laporan kepada pelapor tanggal 9 Desember 2024, bukti PK 11. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait terjadinya intimidasi di TPS 1, TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan Wejawa Selatan pada tahapan pemungutan penghitungan suara, dan hal sama juga terjadi di TPS 1 Loloramo, Desa Waimangura. Keterangan Bawaslu telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 08 tanggal 27 November 2024 tentang intimidasi dan pemukulan terhadap saksi paslon nomor urut 2 atas nama Gerson Malo, bukti PK 21. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 30 November 2004 pada pokoknya bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena bukan pelanggaran pemilihan, karena peristiwa yang terjadi pemukulan terjadi di jalan raya, bukan di dalam TPS, sehingga Bawaslu menyampaikan kepada pelapor untuk melaporkan ke Kepolisian Sumba Barat Daya sebagai laporan pidana umum. 2. Bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon akuo, tidak terdapat laporan dan temuan mengenai pelanggaran intimidasi dan kekerasan terhadap saksi mandat pemohon yang terjadi di TPS 1 Loloramo, Desa Waimangura sebagaimana dalil pemohon. Demikian keterangan Bawaslu yang mulia. Sekian. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah semua dari pihak termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Saya tanya sebentar sebelum saya sampaikan ke Prof. Eni. Pada waktu proses tadi Ibu Ratu bilang biasanya di sana ada masalah-masalah sampai ke kekerasan. Ini gimana Bawaslu, ada nggak yang kali ini berjalan dengan tertib, tidak ada kekerasan sampai ke tingkat bakar-bakaran macam-macam, ada nggak? Tidak ada yang mulia. Baik, aman Baik, saja. aman yang mulia. Kemudian dalam proses rekapitulasi berjenjang, penghitungan suara, semua saksi tanda tangan? Untuk dari proses pemungutan suara di TPS yang mulia, semua saksi tanda tangan. Baik. Di tingkat kecamatan ada satu kecamatan Kodi Utara yang mulia. Kodi Utara. Ya, Berapa tidak kecamatan di sana? Tidak. Sana berapa kecamatan? 11 kecamatan yang mulia. 11 kecamatan, satu kecamatan Kodi Utara. Ya, yang mulia. Tidak ditandatangani dihasil oleh saksi pemohon dengan tidak beralasan yang mulia. Oke, jadi tidak ada alasan kenapa nggak tanda tangan. Siap yang mulia. Pokoknya dia nggak mau tanda tangan, tidak ada berita apa-apa. Tidak ada yang mulia. Oke, terus di tingkat rekapitulasi kabupaten? Tingkat rekapitulasi kabupaten, saksi pemohon juga tidak menandatangani yang mulia. Yang saksi pemohon. Siap. Oke, dan tidak mengatakan kenapa tidak tanda tangan, tidak dimasukkan dalam berita acara. Tidak ada yang mulia, tidak menyampaikan keberatan apapun yang mulia. Oke, terima kasih. Prof. Eni, saya persilakan. Baik, saya melanjutkan. Tadi yang diceritakan Ibu Ratu tadi, menarik itu. Bahwa pada sebelum-sebelumnya, kondisinya begitu rupa, artinya ada persoalan-persoalan huru-hara dan sebagainya. Tapi pada waktu pileg kemarin gimana? Pileg berjalan dengan lancar dan aman yang mulia. Tidak ada bakar-bakaran, bunuh-bunuhan, apa segala macam Tidak seperti yang ada yang diceritakan Bu Ratu tadi, tidak ada? Tidak ada yang mulia. Kalau pilkada sebelumnya, itu gimana? Ada yang mulia. Ada. Betul. Kalau tidak salah, pada waktu persidangan terdahulu, Bupati sebelumnya ini suaminya Bu Ratu ya? Betul yang mulia. Suaminya Bu Ratu? Bukan? Sebelumnya lagi? Oh, bukan yang periode yang ini sekarang berakhir, tapi sebelumnya lagi? Iya. Tapi yang diceritakan tadi memang sebelum ini ada persoalan seperti itu? Betul yang mulia. Tingkat kriminal yang cukup tinggi pada waktu itu ya? Betul sekali yang mulia. Oke. Ini yang saya ingin dalami adalah pada saat proses rekapitulasi tadi tidak ada kejadian khusus ya?
Tidak ada yang mulia. Yang dipersoalkan kan sebetulnya hanya TPS 1 dan TPS 3 Werilolo serta TPS 1 Loro Ramo. Loro Ramo. Ini tolong dijelaskan perolehan suaranya berapa sebetulnya? Di TPS 1 berapa, TPS 3 Werilolo berapa? Ini KPU atau Bawaslu yang punya datanya langsung? KPU bawa datanya berapa di TPS 1 dan TPS 3 Werilolo? Atau Bawaslu sudah punya? Siap, punya. Ya, silakan Bawaslu. Berapa itu? TPS 1 Desa Werilolo, perolehan suara paslon nomor 1 511, paslon nomor urut 2 23, paslon nomor urut 3 55. 55. TPS 3? TPS 3, perolehan suara paslon nomor urut 1 402, Ya. paslon nomor urut 2 25, paslon nomor urut 3 17. 17. Kalau yang TPS 1 Loro Rama berapa? TPS 1 Waimangura Lolo Ramo, perolehan suara paslon nomor urut 1 313, nomor 2 67, nomor 3 19 yang mulia. 19. Ini bupati yang lama ini tidak mengajukan lagi, memang sudah habis 2 periode. Betul yang mulia. Oh, kemudian wakil bupatinya maju tidak? Tidak yang mulia. Tidak ada. Jadi tidak ada petahananya sama sekali di sini ya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Karena calonnya namanya Ratu, maka nggak ada keributan ini. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri untuk perkara ini, saya sahkan dulu buktinya. Termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T13. Benar yang mulia. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT8B. Benar yang mulia. Kenapa kok enggak Bu Ratu yang jawab? Baik. Bawaslu PK 20191 sampai PK 201925. Benar yang mulia. Baik, terima kasih, disahkan. Ada komentar Prof. Eni tadi, jasnya Bawaslu bagus itu. Ya. Sehingga masuk TV bagus sekali tadi itu.